Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Fauzi di channel Fauzi Ganim. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran pada 20 Oktober 2024 bulan depan, eh, perubahan politik masih akan diprediksi berubah. Meskipun kita ketahui hampir seluruh partai itu sudah tergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus atau kita sebut KIM Plus, namun masih ada satu partai yaitu PDIP. Eh, kita tahu banyak yang memprediksi pada saat Pilpres PDIP merupakan partai yang akan berada di kubu oposisi. Tentu dengan apa yang terjadi bersama Jokowi, Presiden tentunya PDIP tentunya marah besar karena yang dianggap sebagai kader terbaik yaitu Jokowi tidak bisa mendukung calon presiden yang diusulkan oleh PDIP yaitu Ganjar. Justru malah sebaliknya, Jokowi mendorong Gibran untuk menjadi wakil presiden Prabowo, yang mana itu merupakan lawan politiknya pada saat Pilpres. Namun, yang namanya politik kita tidak pernah tahu bahwa bisa jadi itu akan berubah. Ya, seperti misalkan tiba-tiba Koalisi Indonesia Maju menjadi Koalisi Indonesia Maju Plus dengan bertambahnya partai-partai pendukung Anies Baswedan pada saat Pilpres lalu. Dan eh, nampaknya koalisi PDIP pun bisa jadi tidak akan ada. Karena menurut Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang mana ini merupakan calon penerus pimpinan dari PDIP, mengatakan bahwa eh, sikap terhadap pemerintahan Prabowo, PDIP masih tunggu keputusan Ketua Umum Megawati. Meskipun kita tahu bahwa yang namanya di partai politik tidak ada yang tidak mungkin. Di dunia politik tidak ada yang tidak mungkin. Itu pun yang disampaikan oleh Puan Maharani, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya masih akan bisa terjadi. Puan Maharani juga menjelaskan bahwa Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat dan secepatnya waktu itu akan ditentukan. Yang jelas ada juga informasi yang disampaikan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu akan terjadi sebelum tanggal 10 Oktober. Artinya apa? Artinya pertemuan kedua tokoh besar ini akan dilakukan sebelum pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu tandanya adalah kemungkinan besar PDIP gabung di pemerintahan Prabowo peluangnya sangat besar. Sehingga bisa dipastikan di pemerintahan Prabowo Gibran tidak ada partai oposisi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya juga bahwa DPR sudah mengetuk palu bahwa akan ada kebebasan Prabowo sebagai presiden terpilih diberikan kebebasan untuk menentukan jumlah menteri kementerian yang akan dibentuknya. Bahkan dari informasi-informasi yang beredar, jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo Gibran itu berjumlah minimal 44 sampai 50-an kementerian. Jadi ini luar biasa jumlahnya gitu ya. Apa yang dilakukan Prabowo ini sebetulnya kita sudah duga sejak lama. Karena Prabowo selalu menyatakan bahwa ia akan menerima siapapun elemen yang mau bergabung dan berjuang di pemerintahannya di periode 5 tahun mendatang. Itu artinya peluang itu dibuka selebar-lebar oleh Prabowo. Bahkan kita tahu dari informasi-informasi yang beredar, partai-partai yang tidak ikut di pemilu 2024 pun itu banyak yang ikut masuk di pemerintahan menjadi menteri gitu ya. Nah, ini yang menjadi saat ini memang ramai uh, di internal Kim sendiri pun uh, yang mempertanyakan hal-hal semacam itu. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana nanti pemerintahan Prabowo Gibran ini terbentuk dengan masuknya PDIP yang semestinya akan menjadi partai oposisi, namun nampaknya juga PDIP akan menjadi partai uh, koalisi ya Prabowo. Menanggapi rencana atau peluang gabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo, Rocky Gerung itu mengutip sebuah istilah asing yang berbunyi "the enemy of your enemy is my friend",
yang mana itu artinya adalah musuh dari musuhmu adalah temanku. Jadi di situ ada musuh, siapa musuhnya? Mungkin bisa dibilang antara Jokowi dan PDIP, tapi di situ juga sebagai temanku. Artinya Prabowo menganggap itu juga adalah temanku. Tapi mungkin bisa diartikan lain oleh Bung Rocky gitu ya. Cuma yang jelas, ini menjadi suatu kondisi politik yang cukup menarik di Indonesia. Kita tidak tahu nanti dinamikanya akan seperti apa. Yang jelas kita sebagai masyarakat juga perlu untuk terus memberikan sebuah kontrol sosial bahwa terkadang koalisi yang terlalu cukup besar pun itu tidak sehat untuk pemerintahan. Karena yang mana fungsi kontrol juga tetap harus ada. Seperti yang kita tahu, semestinya peran-peran itu di peran controlling yang harusnya dilakukan oleh DPR, ternyata itu kan tidak berfungsi. Di mana DPR selama ini hanya menjadi pelayan dari pemerintah untuk mensukseskan peraturan-peraturan yang diinginkan oleh eksekutif. Nah, ini yang memang kita eh, perlu kaji lebih dalam gitu ya. Baik, itu aja sedikit omon-omon koalisi oposisi PDIP yang mana sepertinya itu hanya menjadi omon-omon aja dan dalam waktu dekat Prabowo Megawati akan bertemu, tentunya akan berbicara peluang PDIP masuk di pemerintahan Prabowo Gibran, tapi itu masih ada kemungkinan PDIP tidak gabung juga gitu ya. Kita coba lihat nanti seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.